Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kitab suci sejarah keselamatan ada dua sosok ibu, sosok perempuan yang ditampilkan. Dalam perjanjian lama ada ibu, mungkin sekami tahu ya, ibu siapa yang dalam perjanjian lama yang terkenal itu? Ada Hawa ya, ibu Hawa. Lalu dalam perjanjian baru yang kita rayakan hari ini ada ibu Maria. Dua sosok wanita ini atau ibu ini mempunyai sikap dan juga keputusan yang berbeda. Hawa adalah sosok ibu yang tidak taat kepada Allah. Ya, itu Hawa. Sehingga karena ketidaktaatannya dia diusir dari Taman Eden. Lalu ada ibu Maria. Dia adalah sosok ibu yang takut atau taat pada Allah. Maka ibu yang takut dan taat kepada Allah ini akhirnya dia kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, sebenarnya pertanyaan yang sangat mudah kita jawab, tetapi pelaksanaannya tunggu dulu. Kita mau menjadi pengikut Hawa atau pengikut Maria? Ya, kita mau menjadi pengikut Maria. Ya, supaya kita sampai kembali ke rumah Bapa. Ya. Nah, pertanyaan berikut yang bisa menjadi refleksi kita, tidak hanya para ibu tetapi kita sekalian, ibu-ibu atau kita sekalian mau menjadi apa di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, di zaman modern sekarang ini. Apakah kita mau menjalani kehidupan kita seperti Hawa yang tidak taat, atau kita mau mengikuti Maria, teladan Maria yang taat dan takut pada Allah? Tugas seorang ibu adalah melahirkan. Selesai? Belum. Menjaga, membesarkan, dan kemudian mengarahkan keselamatan anaknya. Itu tugas seorang ibu. Melahirkan, menjaga, membesarkan, mengarahkan keselamatan anaknya. Itu berarti tugas itu tidak pernah selesai. Dikerjakan secara terus-menerus. Dan ada kesadaran bahwa seorang ibu tidak mampu untuk melaksanakan perutusan itu sendiri tanpa disertai dengan kekuatan, dengan rahmat Tuhan sendiri. Dalam melaksanakan tugas seorang ibu dan juga tentu saja kita sekalian yang tadi melahirkan, menjaga, membesarkan, mengarahkan keselamatan anaknya, di sana banyak keputusan-keputusan penting yang harus dibuat oleh seorang ibu. Pada saat melahirkan sudah mulai ada keputusan ya. Ini mau lahir di rumah sakit atau mau lahir di rumah. Setelah itu mau lahir di rumah sakit yang mana, dan seterusnya. Selalu ada keputusan-keputusan yang menyertai. Bahkan ada seorang ibu yang diganggu oleh suaminya, diganggu dalam arti di bergurau ya. Sudah menunggu-nunggu rupanya hari kelahiran anaknya, tapi kok belum lahir-lahir. Lalu suaminya ganggu, anakmu takut lahir, nanti tidak ada yang jaga karena kau main HP terus. Diganggu oleh suaminya.
Mungkin juga gangguan itu menghadirkan keputusan penting bagi seorang ibu atau bagi ibu itu. Dan tentu saja banyak keputusan-keputusan yang terjadi. Dan keputusan-keputusan yang terjadi itu, apalagi kalau itu dibuat dalam rangka karena taat, karena takut kepada Allah, maka ibu itu akan semakin kuat dan tangguh dalam iman dan juga dalam perjalanan kehidupannya. Kalau lihat anak-anak sekami kita, khususnya pada saat-saat latihan sore, yang banyak hadir itu adalah ibu-ibu datang mengantar anak-anak. Ada 1-2 bapak kadang datang mengantar langsung pulang. Tetapi ibu banyak yang menunggui anaknya latihan. Itu juga keputusan menjaga, membesarkan, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sungguh perlu. Kesadaran ini akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita, dan di dalam kehidupan ini kita berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang tentu saja kita tidak lepaskan dari kesadaran tadi bahwa Allah hadir, Allah memberkati, Allah memberi kesempatan pada kita untuk semakin baik di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beriman ini. Kemarin dan masih hari-hari ini kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-79, Ibu Pertiwi ke-79. Luar biasa. Dan saya setelah ada kegiatan pagi pemberkatan rumah, saya kembali dengan maksud mau melihat dari televisi bagaimana perayaan 17 Agustus di IKN. Jadi saya duduk manis menonton, ya, sambil mengikuti upacara. Yang membuat saya berpikir awalnya bagaimana upacara ini dilaksanakan, karena satu di IKN, satu di Jakarta. Setelah saya lihat di televisi, ternyata satu komando tetapi 2 tempat orang berkumpul ini melaksanakan dengan bagus, dengan serentak satu komando ini. Ya. Yang di IKN melaksanakan baris berbaris, yang di Jakarta juga Istana Merdeka melaksanakan baris berbaris dengan baik, rapi dan luar biasa. Lalu saya sampai pada kesadaran luar biasa teknologi ini, ya. Dan kemudian kalau di dalamnya ada kedisiplinan untuk melaksanakan dengan baik itu, lalu akan berjalan bersama-sama dengan baik. Luar biasa teknologi yang ditampilkan kemarin. Ya. Tema perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini tema yang bagus sekali. Maju. Saya kira bangsa kita memang dialami bahwa dalam kemajuan. Hanya pulau-pulau ini berbeda kemajuannya. Ada yang maju hampir 100%, ada yang maju mungkin 10%. Yang semakin jauh dari pusat itu semakin kecil kemajuannya. Yang dekat-dekat pusat itu ya maju pesat sekali. Waktu perayaan di Sapak Bayo-Bayo yang lalu, setelah kembali kami tertahan dan banyak rombongan tertahan hampir 4,5 jam sebelum masuk kota Nrekang. Waktu itu saya turun dari mobil lalu mulai berpikir, pasti jalan ini tidak pernah dilalui presiden, sehingga tetap rusak seperti itu. Kalau jalan itu mau dijalani presiden, pasti diperbaiki oleh pemerintah. Jalan itu tidak pernah dijalani presiden. Kalau presiden misalnya mau ke Toraja naik pesawat, jadi tidak lewat jalan situ. Dan kalau kemudian setelah itu saya pernah lewat lagi, saya hampir tidak melihat
orang-orang yang punya keahlian bekerja di situ. Yang ada adalah masyarakat di situ. Dan semakin banyak yang pegang dos untuk minta sumbangan. Itu. Jadi semakin jauh dari pusat, semakin sedikit racik-raciknya itu hasil dari pajak bangsa ini untuk membangun bangsa ini. Bukan berarti kecewa, ya memang kecewa sih. Tetapi bukan berarti iri pada yang dekat dengan pusat, tetapi memang terjadi itu. Maka syukur bahwa IKN ini sudah agak dekat-dekat sedikit. Ya, dekat-dekat sudah di Kalimantan, Indonesia bagian timur ini, mudah-mudahan sedikit lebih baik. Tadi malam saya lihat kembali di medsos bagaimana perayaan upacara bendera ini dilaksanakan di banyak tempat. Dan saya lihat di salah satu tempat di Papua, mereka baris berbaris di jalan yang banjir, tetapi tetap langkah tegap walaupun semua baju sudah penuh dengan air dan lumpur itu. Papua itu jauh dari pusat, ya, jauh. Ya, situasi dan kondisi itu terjadi sekarang, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa yang harus kita buat? Kita tidak boleh tinggal di dalam merenungi nasib seperti ini. Tetapi kita harus bangkit seperti Bunda Maria tadi, yang takut akan Allah, taat pada Allah, untuk berjuang, untuk mau maju dalam kehidupan kita. Ya. Saya pernah mengatakan demikian dalam renungan di sini beberapa tahun lalu. Untung bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang subur, sehingga rakyatnya bisa mencari makan sendiri. Kalau mau mengharapkan makan dari pemerintah, pasti sudah mati semua. Karena lebih banyak mengurus politik dan bukan mengurus rakyat. Ya. Itu. Maka mari kita memberi keyakinan pada diri sendiri bahwa kita harus berjuang. Gunakan apa yang ada pada kita dengan baik supaya menghasilkan hal-hal yang kita butuhkan. Mengapa saya cukup keras dalam hal ini? Sangat banyak hal yang dipertontonkan kepada kita, di mana kita menjadi miris karena banyak hal tidak dibuat oleh seharusnya, dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kuasa, mempunyai kesempatan untuk memimpin ini. Yang ramai di medsos setelah pelaksanaan upacara kemarin adalah soal pakaian, soal busana. Soal apa itu? Ya, pasti ada yang pikir lain. Soal pertama busana. Busana-busana inkulturasi, menghormati, menghargai, mencintai, menjaga budaya lokal. Menghargai budaya lokal. Dan saya kira 10 tahun terakhir ini ditunjukkan oleh presiden kita dan tentu saja diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain dengan menghargai pakaian-pakaian budaya setempat. Ya, kalau dulu tidak ada, semua pakai pakaian resmi, jas dan seterusnya. Tapi sekarang memakai pakaian-pakaian adat. Ini menghargai budaya, mengangkat hati orang-orang yang kemudian melihat bahwa budaya mereka, pakaian adat mereka dihargai, dihormati. Kemarin pada upacara penaikan bendera, presiden dan yang lain memakai pakaian
budaya yang berbeda dengan pada saat penurunan bendera. Itu luar biasa. Masih ada persoalan pakaian lagi kemarin. Ya. Dan itu ramai. Soal yang bisa pakai, saya tidak tahu budaya atau bukannya. Saya kira bukan, karena bukan berasal dari sini. Dan kemudian mungkin itu juga rezeki bagi salah seorang siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Kemudian dia dipilih untuk membawa baki bendera itu. Itu adalah siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Ya. Apa yang mau saya katakan dengan hal ini? Di mana kita membuka diri untuk takut dan taat pada Allah, itu berarti kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, lalu di sana akan mengalir rencana Tuhan. Di mana kita seolah-olah kitalah yang mengatur, atau kitalah yang punya kuasa untuk mengatur, apalagi yang atas nama Allah, maka di sana hilanglah rahmat dan berkat Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, anak-anakku sekalian, mari kita menjadi orang yang kuat dan tangguh dalam iman, seperti Bunda Maria yang takut dan taat pada Allah. Mari kita buka hati kita menjadi sesama yang baik untuk membangun Ibu Pertiwi ini sungguh-sungguh menjadi Indonesia yang maju untuk semua. Bukan untuk tempat-tempat tertentu, tetapi untuk semua. Mari kita berdoa semoga para pemimpin, baik yang sementara melaksanakan perutusan sekarang maupun yang sudah terpilih, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya, mereka sungguh-sungguh taat dan takut pada Allah untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, sehingga bangsa ini sungguh menjadi bangsa yang hidup dengan merdeka, ya, baik, makmur, adil, membangun kebersamaan yang kuat. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, menutup renungan ini, Ibu Maria adalah ibu yang merdeka. Ibu Hawa adalah ibu yang tidak merdeka. Maka mari kita mengikuti Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini, sehingga kita pun semakin merdeka dalam iman dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin.